Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat makanan dan nikmat tempat tinggal. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih, dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu di halaman 49, syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban. Pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan pekan lalu, kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelihan, orang yang menyembeli, binatang yang disembeli, dan alat untuk disembeli. Sekarang kita akan masuk bagian C, yaitu syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban apa saja? Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa hewan tersebut kita jadikan kurban, yaitu syarat-syaratnya diantaranya adalah yang pertama merupakan binatang ternak, binatang ternak, dan binatang ternak ini hanya 3 saja yang boleh menjadi hewan kurban, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selain itu maka tidak boleh. Meskipun ada hewan ternak seperti ayam, maka ayam tidak bisa menjadi hewan kurban. Hanya 3 hewan ternak itu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Cuma kepada 3 hewan ternak ini yang boleh menjadi hewan kurban. Selain itu tidak boleh. Selain itu, meskipun binatang tersebut halal seperti ayam atau seperti kelinci, kuda, dan lain sebagainya. Yang boleh menjadi hewan kurban, dijadikan hewan kurban adalah yaitu unta, sapi, dan kambing. Itu yang pertama, syarat hewan kurban. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk kambing itu setelah berumur setengah tahun atau 6 bulan. Sudah berumur 6 bulan atau setengah tahun. Adapun untuk sapi maka berumur 2 tahun. 2 tahun. Minimal berumur 2 tahun. Adapun unta maka yaitu minimal berumur 5 tahun. Jadi ada usia yang sudah ditetapkan oleh syariat kita untuk hewan tersebut boleh menjadi hewan kurban. Boleh dijadikan kurban, yaitu untuk kambing usianya minimal adalah setengah tahun atau 6 bulan. Untuk sapi usia minimalnya adalah 2 tahun, 2 tahun. Sedangkan untuk unta usia minimalnya adalah 5 tahun. Itu yang kedua. Yang pertama yaitu berupa binatang ternak, unta, sapi atau kambing, dan kedua yaitu telah memenuhi umur untuk kambing yaitu 6 bulan, untuk sapi 2 tahun, dan untuk unta 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bebas dari aib atau cacat. Aib atau cacat. Jadi ketika hendak memilih hewan kurban, maka hendaknya pilih hewan yang bebas dari aib atau cacat. Aib dan cacat seperti apa? Yaitu seperti buta sebelah, sakit, pincang, atau sangat kurus dan tidak memiliki sumsum tulang. Itu semuanya aib-aib yang tidak boleh kita jadikan hewan kurban. Seharusnya ketika kita ingin berkurban, maka kita memberikan binatang yang sehat, yang tidak sakit, yang tidak ada cacatnya, atau buta sebelah atau penyakit-penyakit yang lainnya. Karena kita berkurban dengan sesuatu yang terbaik, mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Tentu saja kita juga memberikan kurban yang terbaik. Jadi itu yang ketiga adalah bebas dari aib. Jangan sampai kita berkurban dengan
kambing yang buta sebelah, atau sapi yang sakit, atau unta yang kakinya pincang, ya kakinya pincang. Maka tidak boleh ya kita berkurban dengan hewan yang cacat, Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban. Ya, hewan kurban tersebut menjadi milik orang yang ingin berkurban. Ya, jangan sampai hewan kurban yang ingin kita kurbankan adalah milik orang lain. Ya, maka itu tidak boleh ya mengorbankan hewan milik orang lain. Ya, jadi harus dimiliki secara penuh, secara total ya hewan kurban tersebut. Maka tidak boleh kita menjadikannya ya menyembelih hewan kurban tersebut ya kecuali tanpa seizin pemiliknya. Maka adapun ketika pemiliknya mengizinkan, maka boleh kita untuk berkurban dengannya. Kemudian yang kelima, ya syarat dari hewan-hewan kurban adalah penyembelihan kurban itu pada waktu yang ditentukan. Kapan waktu kita menyembelih kurban? Yaitu sebentar ya. Setelah ini bagian D kita akan jelaskan, yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Yaitu selama 4 hari. Hari apa saja? Tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13. Ya, 10 Zulhijjah itu ya setelah sholat Idul Adha. Kemudian ya 3 hari berikutnya adalah tanggal 11 dan 12 dan 13. 11, 12, 13. Yang pertama adalah yaitu setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha ya kita menyembelih hewan kurban. Kemudian berikutnya adalah tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Dan ini tanggal 13 Zulhijjah, dan tanggal 11, 12, 13 ini Zulhijjah ini 3 hari ini disebut sebagai hari-hari tasyrik. Dan di sini kita boleh kita menyembelih hewan kurban kita, untuk menyembelih hewan kurban kita. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu ada 4 hari pada tanggal 10. Tanggal 10 itu yaitu Idul Adha ya, dan ini setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya, dan ini dinamakan sebagai hari-hari tasyrik ya, dan disitulah waktu kita menyembelih hewan kurban kita. Kemudian untuk doanya yaitu membaca basmalah dan takbir ya, membaca basmalah dan takbir sebagaimana dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika berkurban dengan seekor domba, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, mengucapkan basmalah dan bertakbir ya, beliau mengucapkan basmalah dan takbir. Untuk doanya bisa kita hafalkan doanya, yaitu bismillah wallahu akbar ya, Allahumma hadza minka walaka ya, bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza anni. Itu ketika kalau kita yang menyembelihnya ya dengan tangan kita sendiri ya, kurban kita sendiri. Adapun kalau kita menyembelihkan untuk orang lain, maka doanya seperti ini, yaitu bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, hadza an fulan ya, disebutkan namanya hadza an, misalkan namanya Muhammad, hadza an Muhammad. Kalau kita sendiri, kurban kita sendiri yang kita sembelih, maka kita mengucapkan doa hadza anni ya, hadza anni. Kemudian kita berdoa Allahumma taqabbal minni ya, ya Allah terimalah kurbanku ya, sekian itu anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan syarat-syarat hewan kurban, waktu penyembelihannya, dan doa ketika menyembelih hewan kurban. Dan insyaallah setelah ini kita sudah menyelesaikan bab yang pertama, dan pekan depan insyaallah kita akan mengadakan penilaian harian untuk bab yang pertama ya, penilaian bab yang pertama ya, yang dimulai dari halaman
41 sampai 51. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.